Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini saya tadi udah melihat ya, ada ritual sedikit dari Mbah Hilo yang melihat dari sisi spiritualnya beliau. Adakah gangguan-gangguan yang terjadi pada si sopir truk kontainer yang menabrak puluhan orang di lampu merah gitu. Jadi di sini tadi kita sudah membahas tentang yang tadi barusan Mas Dede sebutkan. Jadi di topik yang kedua ini, apakah ada imbas daripada kecelakaan ini ke depannya gitu ya. Nah, dari pandangan saya pribadi, nanti kita minta dari Mbak Hilo ya, imbas dari kecelakaan ini ya. Dari pandangan Mas Denny, imbas dari kecelakaan ini yang pertama adalah kemungkinan yang terjadi. Pertama, akan adanya razia ya yang bakal terjadi dan menjaring para kontainer gitu, kontainer dari berbagai wilayah. Nanti bakal di razia dari situasi kelayakan mobil atau truk tadi, apakah layak untuk beroperasi atau tidak. Dicek mulai dari rem dan fungsi fungsional yang vital lainnya di kontainer atau bus. Nah, selain imbas daripada razia yang melibatkan kontainer ini, ternyata dari pandangan Mas Denny akan ada juga razia-razia kendaraan berat Belo, seperti bus dan truk ya, serta yang diutamakan mungkin kontainer ya. Karena memang kalau udah namanya kontainer Belo, bebannya berat. Iya. Bebannya berat sehingga kalau namanya sudah remblong, untuk menahan ya kecepatan, bahkan kecepatan yang setengah gitu, yang nggak terlalu tinggi, itu mungkin untuk memberhentikannya itu memang sudah sangat-sangat sulit gitu. Jadi kejadian kontainer ini di lampu merah ini ternyata bukan hanya di Balikpapan saja, tetapi di daerah-daerah lain juga dahulu, beberapa waktu yang lalu itu juga banyak terjadi. Yang tentunya kalau udah terjadi seperti itu ada korban jiwa. Nah itu. Dan apa sih imbas selanjutnya gitu yang Mas Dani lihat gitu? Ini bakalan ada dari keluarga sih, dari keluarga korban yang meninggal ya. Ada yang Mas Dani lihat situ anak-anak ya, anak-anak yang ditinggalkan gitu. Ini bakal kesusahan ekonominya Mbak. Nauzubillah min dzalik ya. Ini harus jadi perhatian ini buat teman-teman semua gini. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita melihat ya ada artis yang meninggal gitu Mbak. Iya, iya. Anaknya menjadi perbincangan dan hingga sampai saat ini menjadi apa ya, topik lah, karena memang anak selebritis. Nah kali ini nih, ini hanya melibatkan masyarakat biasa, dan yang Mas Denny lihat dia ini punya anak gitu, punya anak, dan akibat daripada meninggalnya orang tuanya tadi, ini kedepannya si anak ini bisa apa ya, bisa bahkan nggak sekolah. Ini dari pandangan Mas Denny, apakah itu ada anaknya enggak, tapi Mas Denny merasakan itu gitu. Dan hingga detik ini pasca kejadian ketabrakan tadi ini, dada Mas Denny sesek gitu. Seseknya gimana, yang di rumah ini ibaratnya lagi apa ya, baru menyalami suaminya, anaknya ya, istrinya untuk berangkat kerja seperti itu Belo. Tahu-tahu dia mendengar kabar bahwasanya yang bersangkutan tadi masuk ke rumah sakit dengan luka-luka parahnya, dan bahkan lebih menyakitkan lagi sudah meninggal dunia. Ya kan gitu Belo. Iya. Di rumah itu menunggu, tapi apalah, sudah takdir berbicara, yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, imbasnya itu tadi teman-teman, keluarga tentu sangat-sangat sakit, sangat-sangat tidak terima lah, dan belum ikhlas atas terjadinya hal tersebut gitu ya. Apalagi kejadian itu hanya disebabkan gara-gara satu orang yang lalai mungkin dalam melakukan pengecekan dari kendaraannya ini gitu loh. Itu yang disayangkan gitu. Kemudian imbas selanjutnya yang Mas Denny lihat ya masih dengan
korban kecelakaan ada yang mengalami cacat Mbak Ilo. Imbas dari kecelakaan ini Mas Denny lihat ada yang mengalami cacat gitu, dan cacatnya ini sampai selama dia hidup gitu, dan berapapun biaya yang dikeluarkan itu nggak akan memperbaiki cacatnya itu gitu. Jadi buat teman-teman yang Mas Denny harapkan dari netizen gitu, eh kita apa ya, kita bantu mereka seharusnya, korban-korban ini, walaupun dia bukan selebritis, bukan anak artis gitu ya, tapi mereka ini juga dari kalangan korban dari kecelakaan yang perlu perhatian dan bantuan secara moral dan material gitu sih menurut Mas Denny. Itulah imbas-imbas yang Mas Denny lihat dari kacamata batin Mas Denny ke depannya gitu. Selanjutnya mungkin Mbak Hilo ada eh, imbas-imbas yang apa aja yang setelah kejadian ini Mbak Hilo mungkin bisa disampaikan lagi. Ya, mungkin yang diceritakan oleh Mas Denny ya, itu sudah, saya rasa sudah cukup ya. Namun saya himbau sekali lagi ya, mungkin para pengendara-pengendara ini ya, mohon waspadalah. Nah, ketika kita menjumpai lampu merah, yaitu jarak-jarak mungkin sekitar 50 meteran begitu ya, apalagi mungkin dalam truk kontainer gini ya, kita sudah bisa mencoba rem itu bahwasanya kondisinya itu aktif atau tidak sebelum kita ditiba area lampu merah mendadak tersebut. Di situ kita baru ngerem. Nah, jadi kalau sudah dipastikan itu masih ada rem itu bahwasanya tidak blong, nah itu yang artinya kita harus wanti-wanti mewaspadai bahwasanya ketika di depan nanti sudah rentep mobil di depan dekat lampu merah, kita baru mencobanya. Nah, nyatanya blong. Nah, begini akibatnya. Gitu. Jadi sebelum kita mencapai lampu merah, kalau bisa kita usahakan kita coba tes rem tersebut blong atau tidak. Nah, jadi ketika memang itu blong, jadi dari kejauhan hari kita sudah bisa melepaskan ataupun mengurangi kecepatan kendaraan tersebut. Nah, tadi Mbak Elo sempat bilang juga kan pas ritual bahwasanya itu udah ada pertanda. Nah, kalau udah ada pertanda kenapa nggak diperbaiki? Nah, faktor-faktor itu nanti bakal didalemin ya, Mas Denny minta sama pihak berwajib didalemin apakah memang ada kaitannya dengan bos atau pemimpin dari si sopir tadi ini. Apakah si sopir sudah memberikan perhatiannya berupa pemberitahuan kepada bosnya bahwasanya ini truk dalam kondisi yang tidak baik, ini truk dalam kondisi minta diperbaiki bagian-bagian ini. Nanti itu bakal didalamin mudah-mudahan sama pihak berwajib, dan apakah ini melibatkan si pimpinannya gitu. Kalau memang kita kan gini ya, namanya pekerja Mbak Ilo, kalau untuk perbaikan seperti itu kan mungkin membuat apa ya, nggak sedikit biaya perbaikannya. Jadi itu tentunya atas keputusan daripada pimpinan atau bos tempat dia bekerja. Nah, kalau misalkan bosnya nanti ternyata telah diberitahu dan telah dibolak-balik dikasih tahu sama si pekerjanya, ini bermasalah bos, dikasih tahu dan tidak direngges atau dibilangnya sudah nanti saja masih bisa digunakan kan gitu. Nah, itu dipastikan juga pimpinannya bakal kena kan gitu ya kan, karena apa yang dari pekerja lakukan tentunya menjadi tanggung jawab dari pimpinannya. Nah, gitu. Nah, kalau memang kita berhenti di lampu merah, teman-teman, melihat ke belakang, misalnya dari kejadian ini kita imbas dari kejadian ini kita apa ya, jantungan gitu atau ngeri-ngeri gitu. Ini di belakang kita ada kontainer enggak gini-gini. Teman-teman, itu sudah takdir yang maha kuasa. Nggak pun di lampu merah, jalan pun kita nggak hujan nggak apa, ketimpa pohon meninggal dunia, itu namanya sudah takdir. Nggak usah jadi takut kita berhenti di lampu merah kan gitu, namanya itu udah naas itu tadi. Yang perlu jadi perhatiannya di sini adalah selalu keluar dengan mengucap doa, dengan meminta doa dari keluarga, selalu berhati-hati, pastikan kendaraan yang kita kendarain itu sehat, kondisinya sehat, mulai dari rem, mulai dari mesin mungkin tidak panas ya, dan kondisi-kondisi lainnya lah gitu. Yang pasti imbas ini tentunya membuat masyarakat ya yang berhenti di lampu merah
Jadi jangan merasa takut gitu ya. merasa takut. Jangan teman-teman, karena itu memang sudah takdir. Siapa yang mengalami kejadian ini, ya itu sudah takdir mereka gitu. Sampai juga yang meninggal dunia itu sudah takdir mereka. Kita doain aja para korban meninggal tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga yang ditinggalkan juga disabarkanlah. Semoga juga ini yang jadi perhatiannya tadi anak-anak yang korban ini ya. Ini mudah-mudahan teman-teman netizen ya, coba dilihat dulu ya, mana tahu ada saudara-saudara yang jadi atau kerabat-kerabat yang dimana korban meninggal ini memiliki anak. Coba itu di-up dulu di media sosial, mana tahu teman-teman netizen nanti bersimpati dan ingin menyumbang untuk pendidikan dia gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Mbak Elo ya. Jadi imbas tadi sudah cukup jelas sekali ya, dari mulai razia, kemudian banyak hal lah tadi yang sudah Mas Deni sebutkan gitu, satu persatu gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti ini, dan terutama nih buat yang melakukan sidak kepada mobil-mobil besar seperti truk, bus ya, mungkin dari polisi atau dishub yang sering merazia, coba dari segi itu juga diawasin. Sering-sering dilakukan razia, mungkin itu bisa membantulah daripada kecelakaan-kecelakaan seperti ini gitu. Ada yang perlu disampaikan lagi Mbak Elo sebelum ditutup? Ya, saya himbau juga ya mungkin kepada para pengemudi ya, itu kan kadang kondisi kurang fit, kurang tidur. Nah itu kelalai itu bisa efeknya kadang ngantuk, masuk parit atau nabrak begitu. Nah usahakan kalau kondisi kita membawa kendaraan, kalau memang itu kurang fit ya usahakan mobil itu pinggirkan di jalan, benar-benar kira-kira aman gitu ya. Di Tidur pinggir kita jalan. 10 menit saja, nggak usah lama-lama, itu kita sudah mata ini sudah segar kembali, badan kita sudah fit kembali. Nah gara-gara kita begini Mas Deni, menunda kita 10 menit, nah di jalan kita banyak rintangan, banyak terjadi kecelakaan, lebih bagus kita istirahatkan dulu. Nah seperti itu. Kadang para supir ini memaksakan diri. Iya. Oke juga. Mungkin sampai situ aja teman-teman pembahasan untuk di tema ini. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjadi korban daripada kecelakaan tragis seperti ini. Saya Mas Deni dan Mbak Elo akhir kata mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.